Halo para pecinta film Donghua, apa yang Anda bayangkan jika Anda memiliki bakat yang tidak berguna, namun sebenarnya bakat itu adalah bakat yang amat langka dan juga memiliki potensi menjadi yang terkuat. Dan itulah yang dialami oleh anak berusia 6 tahun yang bernama Tangsan, dalam animasi Donghua berjudul Soul Land. Ya, pada video kali ini saya akan membahas Donghua Soul Land yang sering berseliweran di medsos dan juga trending di berbagai situs nonton film Donghua, dan kali ini kita bakal bahas secara ringkas dan simpel dalam beberapa menit saja. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membahas plot ceritanya terlebih dahulu. Jadi, diceritakan ratusan tahun silam ada seorang pemuda jenius dan juga sangat berbakat bernama Tangsan. Di usianya yang masih tergolong muda dia sudah mampu menguasai berbagai teknik bela diri tingkat tinggi. Beberapa di antara teknik itu adalah teknik mata iblis ungu dan teknik tangan besi yang kebal racun. Namun pada suatu hari dia menyalahi aturan sektenya, yaitu menyelinap ke perpustakaan rahasia sekte dan mempelajari teknik terlarang. Alhasil karena perbuatannya ketahuan, dia pun dikejar habis-habisan oleh para anggota dan ketua sekte yang ingin membunuhnya. Dari menyusuri hutan hingga akhirnya berujung tiba di sebuah tebing curam yang biasa disebut dengan nama Lembah Iblis. Karena sudah terpojok, Tangsan lebih memilih menjatuhkan dirinya ke dasar jurang, namun dengan senyum dan menunjukkan tiada rasa menyesal sedikit pun. Akan tetapi setelah kejadian itu dia terbangun dan dia kini dalam wujud anak kecil yang menandakan bahwa dia telah terlahir kembali di sebuah tempat yang disebut Dataran Doulau. Tangsan kecil tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Rongulia bersama ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pandai besi, yang terlihat lusuh, pemalas dan suka mabuk-mabukan. Dalam kesehariannya Tangsanlah yang bertindak mengurus rumah dan memasak makanan untuk mereka berdua. Diceritakan bahwa anak-anak yang telah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh ketua desa untuk menguji apakah anak-anak memiliki kekuatan roh pelindung atau tidak. Pengujian kali ini dilakukan oleh seorang master roh yang bernama Suyanto yang berasal dari Akademi Roh Pelindung yang berada di kota Nauding. Tangsan dan juga anak-anak lain diajak masuk ke sebuah ruangan untuk menguji kekuatan roh mereka. Kekuatan roh pun sangatlah bervariasi jenisnya dan juga tingkat kekuatannya. Contohnya Suyanto sendiri yang memiliki kekuatan roh pelindung serigala hutan. Roh tipe ini sangat cocok digunakan dalam bertarung. Singkat cerita, anak pertama pun maju untuk menguji jenis roh pelindungnya. Dari tangannya menunjukkan bahwa kekuatan roh pelindungnya adalah salah satu alat pertanian, yaitu sebuah sabit. Dilanjut ke tes kedua untuk menguji besar tingkat kekuatannya. Sebuah bola biru akan menyala dengan terang jika anak itu memiliki energi roh. Namun sayangnya anak pertama ini sama sekali tidak memiliki energi roh, yang menyebabkan dia dinyatakan gagal karena kekuatan roh pelindungnya tersebut takkan pernah bisa dikembangkan. Dan kabar buruk terjadi, karena sebagian besar anak di desa ini memiliki roh pelindung peralatan pertanian, namun tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki energi roh. Suyanto menjelaskan bahwa tanpa energi roh, mau berlatih sekeras apapun dan menggunakan metode apapun akan berakhir sia-sia, yang dengan kata lain mereka tidak akan bisa menjadi seorang master roh. Sampai akhirnya Tangsan maju menjadi kandidat terakhir yang akan mengikuti ujian. Dari tangan kanan Tangsan dia menunjukkan bahwa dia memiliki roh pelindung yang berbeda dari anak lain, yaitu roh pelindung rumput biru perak. Tapi di saat yang bersamaan dia juga membangkitkan roh pelindung lain di tangan kirinya, yaitu roh pelindung palu. Namun Tangsan lebih memilih untuk menyembunyikannya dan hanya menunjukkan roh pelindung di tangan kanannya, yaitu rumput biru perak saja. Akan tetapi sangat disayangkan Suyanto mengatakan bahwa kalau roh rumput biru perak adalah jenis roh pelindung yang jauh lebih tidak berguna jika dibandingkan dengan roh alat pertanian. Hal itu membuat Suyanto enggan untuk melanjutkan ujian ke tahap kedua yang akan dilakukan oleh Tangsan karena sudah pesimis kalau Tangsan tak akan punya energi roh dengan jenis roh pelindung yang lemah seperti itu. Akan tetapi Tangsan tetap bersikeras agar diizinkan untuk melakukan ujian tahap kedua terlebih dahulu, dan mengejutkannya saat Tangsan menyentuh bola biru itu, seketika bola itu bercahaya menyilaukan yang amat terang, menandakan bahwa Tangsan memiliki energi roh penuh. Meskipun bisa dikatakan itu sangat spesial, namun Suyanto masih pesimis mengingat roh pelindung Tangsan hanyalah roh pelindung rumput biru perak yang sangat lemah dan belum ada sejarahnya dapat berkembang terlalu jauh. Setelah ujian berakhir, Pak Kepala Desa memberikan kabar baik bahwa Suyanto meninggalkan undangan untuk mendaftarkan dirinya ke Akademi Roh Pelindung di kota Nauding. Sesampainya di rumah, Kepala Desa memberitahu ayah Tangsan bahwa dia meminta izin agar Tangsan dapat mendaftar di akademi tersebut dalam 3 bulan lagi. Namun sang ayah langsung bergegas menolaknya tanpa memberikan alasan sepatah kata pun. Tangsan berusaha membujuk ayahnya dengan menunjukkan roh pelindung gandanya yang salah satunya adalah roh pelindung palu, yang diketahui itu bernama roh pelindung palu Hautian. Setelah Tang Hao mengetahui anaknya mewarisi roh pelindung rumput biru perak mendiang ibunya dan satunya palu Hautian miliknya, Tang Hao mulai mempertimbangkan keinginan anaknya itu. Dari sini kita mulai mengetahui bahwa ibunya Tangsan gugur dalam pertempuran di masa lalu dan sosok ayah Tangsan yang ternyata bukanlah orang sembarangan.
Singkat cerita, Tang Hao berubah pikiran dan berencana memasukkan Tang San ke akademi tersebut, namun Tang San harus berjanji kalau Tang San harus merahasiakan bahwa dirinya memiliki roh pelindung Palu Hao Tian. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu, terlihat Tang San ditemani oleh kepala desa pergi menuju akademi di kota Nauding untuk mendaftarkan Tang San ke akademi tersebut. Di saat itu juga terlihat gadis kecil yang memiliki roh pelindung kelinci merah muda yang bernama Xiao Wu yang juga hendak ikut mendaftar. Dan akhirnya Tang San sampailah di depan gerbang akademi. Namun penjaga di sana tidak mengizinkan Tang San masuk karena tidak percaya padanya dan kepala desa yang terlihat sangatlah miskin. Undangan yang dibawa oleh Tang San pun dibuang karena mengira undangan itu adalah undangan palsu. Tang San yang sudah kesal karena diremehkan akhirnya dia menghajar penjaga gerbang hingga dia terlempar. Ketika perkelahian semakin serius, datanglah salah seorang guru yang diketahui dia bernama Master Xiao. Kemudian Master Xiao memastikan undangan yang dibawa oleh Tang San adalah asli sehingga dia mengizinkannya untuk masuk akademi. Dijelaskan bahwa Master Xiao itu adalah seorang guru yang sudah tidak mengajar. Kegiatannya sehari-hari hanyalah melakukan penelitian dan menguji berbagai macam teori tentang pengembangan roh pelindung. Seperti memahami bermacam-macam kelemahan roh pelindung dan bagaimana cara mengembangkannya dan masih banyak lagi. Bahkan, hanya dengan sekali melihat undangan yang dibawa Tang San yang menunjukkan roh pelindung rumput biru perak dan energi roh penuh, dia langsung bisa mengetahui bahwa Tang San memiliki roh pelindung ganda. Setelah Tang San mendengar penjelasan panjang lebar dan masuk akal berdasarkan penelitian dari Master Xiao, akhirnya Tang San menjadi sangat mengaguminya. Ditambah lagi Master Xiao mengatakan bahwa Tang San sangat spesial dan berpotensi menjadi Master Roh terhebat di masa depan. Hingga akhirnya Tang San berlutut kepada Master Xiao dan memintanya untuk menjadi gurunya. Singkat cerita, setelah pembicaraan itu Master Xiao membawa Tang San ke dalam ruang TU untuk mengurus segala administrasi pendaftaran. Namun di sana Tang San mendengar para petugas TU yang mengolok-olok dan memandang rendah Master Xiao. Menurut mereka Master Xiao hanyalah seorang badut yang obsesi dengan teori-teori yang aneh. Satu-satunya alasan Master Xiao masih dihormati hanyalah karena beliau adalah teman dekat dari kepala akademi itu saja. Meski mendengar semua itu, Tang San tidaklah kehilangan kekagumannya pada Master Xiao karena Master Xiao lah satu-satunya orang yang bisa mengetahui kalau dirinya memiliki kekuatan roh pelindung ganda. Hal itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru yang amatlah hebat. Sesampainya di kamar akademi, Tang San langsung mendapatkan serangan dari anak bernama Waseng yang merupakan ketua di dalam asrama pria kamar nomor 7 tersebut. Namun dalam sekejap Tang San dapat menghindar dan mengalahkannya. Dan hal tersebut membuat anak-anak itu menjadikannya sebagai ketua berikutnya dari kamar itu sesuai aturan yang mereka berlakukan. Selang beberapa lama datanglah Xiao Wu, yaitu gadis kelinci yang tadi sempat kita lihat datang berdua ke akademi bersama Tang San. Karena ada penghuni baru di kamar tersebut, sesuai aturan yang berlaku maka harus ditentukan siapa yang lebih pantas menjadi ketua di dalam kamar tersebut dan akhirnya mereka pun mulai bertarung. Pertarungan mereka pun berlangsung sangat sengit. Dengan kelincahannya Xiao Wu dapat mengimbangi kekuatan dan kecepatan Tang San. Dia menggunakan teknik gerakan tubuh yang sangat fleksibel. Dalam pertarungan itu akhirnya dengan jurus rahasia Xiao Wu dapat mengalahkan Tang San dengan catatan dia belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya, akan tetapi itu sudah membuat Tang San sangat terkesan mengingat teknik yang dia temui sangat unik bahkan belum dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Dengan kemenangannya itu Xiao Wu dinobatkan sebagai ketua di kamar itu, dan para anak laki-laki dengan sukarela menawarkan selimut milik mereka, namun Xiao Wu lebih memilih selimut milik Tang San yang cukup besar untuk dapat digunakan berdua. Ketika mereka di kantin ada beberapa anak yang mengejek kelompok Waseng. Ternyata di asrama ini tingkat asrama dibagi berdasar tingkat status sosial, adapun anak-anak orang kaya yang mendapatkan tempat VIP seperti hotel sedangkan asrama milik Waseng hanyalah asrama untuk anak-anak miskin. Xiao Wu yang kesal pun ingin memulai membuat keributan namun dicegah oleh Tang San. Keesokan harinya Tang San secara pribadi menemui Master Xiao untuk menunjukkan roh Palu Hao Tian di tangan kirinya. Setelah Master Xiao merasa kalau energi roh Tang San sudah bisa naik level, Master Xiao mengajak Tang San untuk berburu cincin roh besok. Cincin roh adalah item spiritual yang bisa didapatkan dari membunuh siluman roh guna menaikkan level dari seorang Master Roh. Dijelaskan bahwa tanpa cincin roh mau berlatih sekeras apapun seorang Master Roh tak akan pernah bisa naik level. Tetapi Master Xiao melarang Tang San untuk menambahkan cincin roh ke dalam roh Palu Hao Tian. Lanjut dia mengatakan belum waktunya Tang San untuk mengetahui alasannya. Menurut Master Xiao, Tang San sebaiknya fokus untuk mengembangkan roh rumput biru perak miliknya. Dilanjut dia menjelaskan tipe-tipe roh pelindung yang dapat dikembangkan, misalnya tipe roh binatang yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai fighter dalam pertarungan secara langsung. Lalu ada tipe roh alat yang berperan besar sebagai support meski tak jarang alat dikembangkan menjadi senjata yang mematikan. Sementara untuk Tang San, Master Xiao lebih menyarankannya menjadi tipe pengontrol. Dia bisa mengembangkan sifat fleksibilitas kelenturan rumput biru perak yang bisa diubah menjadi perangkap dan mendukung tim dalam sebuah pertempuran.
Tetapi dalam pemilihan roh juga perlu diingat bahwa tak boleh sembarangan, karena harus ada kecocokan dengan jenis roh pelindungnya. Tercatat bahwa ada kasus penolakan cincin roh yang berakibat akan gagalnya naik level. Keesokan paginya mereka pergi ke hutan berburu di suatu wilayah di mana banyak siluman roh yang berkeliaran secara bebas, dan dalam perjalanan Master Xiao memberikan sebuah ikat pinggang yang bisa digunakan untuk menampung barang bawaan secara praktis. Lalu dia menjelaskan tentang klasifikasi siluman roh yang bisa dibedakan berdasarkan umurnya, dari yang umurnya ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun dan seterusnya. Semakin tua umurnya maka akan semakin kuat pula siluman roh tersebut. Dan tentunya semakin kuat monster roh maka akan semakin sulit juga untuk dikalahkan, sehingga tidak jarang para master roh yang membentuk sebuah tim untuk mengalahkan satu ekor siluman roh saja. Namun perlu diingat seorang master roh pemula dengan level rendah tubuhnya tidak akan mampu menyerap cincin roh yang terlalu kuat, dan jika dia tetap memaksakan diri maka dia bisa mati. Setelah memasuki wilayah hutan berburu terlihat banyak orang yang mencari anggota tim untuk diajak bekerja sama memburu siluman roh. Namun Master Xiao menyarankan agar tidak mempercayai siapapun di tempat seperti itu, apalagi dengan orang yang baru saja dia jumpai. Dan lagi sebuah tim haruslah memiliki ikatan kekuatan yang saling melengkapi, bukan hanya tim yang hanya dibentuk dalam sehari jadi. Hutan berburu itu merupakan sebuah tempat yang dijaga ketat, sehingga jika ingin masuk haruslah memiliki ID card sebagai tanda bahwa mereka telah memiliki izin untuk berburu. ID card sendiri memiliki 6 tingkatan yang ditunjukkan secara jelas melalui simbol-simbol yang terukir. Simbol-simbol tersebut mewakili ke-6 master roh legendaris. Tentu semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin luas pula wilayah yang dapat mereka akses. Dijelaskan bahwa ID card tertinggi hanyalah dimiliki oleh master roh dengan gelar tertinggi yang disebut dengan gelar Doluo. Setelah masuk ke dalam mereka pun langsung melakukan pencarian. Master Xiao lalu mengeluarkan roh hewan pelindungnya yang merupakan bentuk hewan mutasi yang diberi nama Lao Shenpao. Kemampuannya adalah indera penciumannya yang sangat tajam dan dapat melakukan serangan berupa kentut halilintar. Yang dijelaskan juga bahwa roh pelindung juga bisa melakukan mutasi, sayangnya pada kasus Master Xiao roh pelindungnya justru bermutasi menjadi lebih lemah. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang menganggap Master Xiao menjadi bahan ejekan orang-orang di akademi karena tingkatan kekuatannya hanya mentok di level 30. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanannya untuk masuk lebih jauh masuk ke dalam hutan. Sempat bertemu dengan siluman roh kucing muda berumur 10 tahun namun belum cocok jika untuk digabungkan dengan roh pelindung milik Tang San. Selanjutnya ada siluman roh tanaman bambu yang kulitnya sangat keras sehingga sangat baik sebagai skill pertahanan, walaupun lumayan cocok, tapi Master Xiao berkata itu bukan yang terbaik untuk roh pelindung rumput biru perak milik Tang San. Dia memberikan saran untuk memilih siluman roh yang beracun dan memiliki skill pertahanan yang sangat tinggi. Dan perburuan mereka pun berlangsung hingga larut malam. Sekelompok siluman serigala yang lapar mengincar mereka beruntung dapat diatasi dengan kentut halilintar milik Lao Shenpao. Tapi hal itu malah berakibat memicu hewan yang lebih mengerikan untuk datang karena tergiur aroma darah yang ditinggalkan siluman serigala. Siluman yang datang adalah siluman roh yang memiliki wujud ular beracun berusia 400 tahun, juga merupakan siluman yang memiliki racun yang paling mematikan. Walaupun sangat cocok untuk Tang San, akan tetapi Master Xiao mengajak Tang San untuk melarikan diri karena untuk menghadapi makhluk itu dinilai terlalu berbahaya. Terlihat Lao Shenpao yang mencoba mengalihkan perhatian pun tidak luput dari serangan monster ular itu, hingga saat sudah tergigit Master Xiao bergegas untuk menariknya kembali. Saat sadar bahwa mereka tak punya kesempatan untuk kabur, Tang San akhirnya memilih untuk menghadapinya dengan senjata rahasia di tangannya. Setelah melewati pertempuran yang amat sulit, Tang San berhasil membunuh monster ular Mandrake dengan menusukkan pisaunya tepat ke rahang ular tersebut. Selama ini banyak orang yang mempercayai bahwa roh pelindung tumbuhan hanya dapat menyerap cincin roh dari siluman yang berjenis tumbuhan juga. Namun berdasarkan penelitian dari Master Xiao, dia berteori bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Teori-teori berbeda inilah yang membuatnya dijuluki sebagai badut dan menjadi bahan olokan. Tetapi Tang San sangat percaya dengannya dan memutuskan untuk menguji kebenaran dari teorinya tersebut, dan mulailah Tang San melakukan penyerapan cincin roh dari roh siluman ular tersebut yang berlangsung cukup lama sampai akhirnya penyerapan pun berhasil dan kini rumput biru peraknya telah berkembang menjadi rumput beracun. Namun di sana terlihat Master Xiao yang tengah terluka karena terpapar racun dari Lao Shenpao yang sempat tergigit monster ular Mandrake. Beruntung dengan cepat Tang San dapat mengeluarkan racun dengan pengetahuan yang dia pelajari dari ayahnya.
Setelah gurunya sadar, Tang San menunjukkan bahwa dia berhasil melakukan penyerapan cincin roh, juga telah membuka skill pertamanya, yaitu serangan tali beracun yang memiliki radius berkisar 50 meter. Setelah kembali ke akademi, Master Xiao yang merasa pemulihannya akan memakan waktu agak lama sehingga untuk sementara tak bisa melatih Tang San, dia memberikan sebuah buku penelitiannya tentang cara paling ampuh untuk mengembangkan kekuatan roh pelindung. Setelah itu dia juga menyuruhnya untuk pergi ke cabang gedung Akademi Master Roh untuk mendaftarkannya sebagai Master Roh kecil, dengan begitu dia akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya. Setelah di gedung cabang dia bertemu dengan kakek bernama Matthew dan juga bertemu kembali dengan Suyanto. Kemudian kakek Matthew mengajak Tang San masuk ke dalam ruangan untuk menguji kelayakan Tang San. Hasil tes tersebut sangat mengejutkannya karena dia mengungkapkan menggunakan roh siluman ular Mendrik sebagai cincin roh pertamanya. Padahal roh pelindung Tang San adalah jenis tumbuhan, yaitu rumput biru perak. Tang San lalu mengatakan bahwa gurunya adalah Master Xiao. Kakek Matthew kembali terkejut karena hal ini membuktikan bahwa teori-teori yang selama ini dianggap aneh sudah terbukti benar. Dalam perjalanan ke akademi, Tang San melihat para pandai besi sedang melakukan pekerjaannya yang membuat dirinya tertarik untuk bergabung untuk mendapat uang tambahan dengan bekerja paruh waktu. Dia menunjukkan keahlian pandai besinya yang dulu diajarkan oleh ayahnya. Di sisi yang lain, Tang Hao secara sembunyi-sembunyi mengawasi putranya itu. Dia lalu mengunjungi Master Xiao untuk memintanya mengambil tanggung jawab menjadi guru Tang San karena dia akan pergi dalam waktu yang sangat lama demi melakukan sebuah misi rahasia. Di scene ini terungkap bahwa ayah Tang San adalah seorang master roh legendaris pemegang gelar Dou Luo yang dijuluki sebagai Master Hao Tian. Sebelum pergi dia juga memberikan ide card kekuasaan mutlak miliknya kepada Master Xiao yang mungkin suatu hari dapat berguna. Singkat cerita, 1 tahun cepat berlalu, bersama dengan Xiao Wu, Tang San telah menyelesaikan tahun pertamanya di Akademi Roh dan pada libur tahunan dia mengajak Xiao Wu ke rumahnya, namun rumahnya kosong tak berpenghuni. Kepala desa lalu berkata bahwa sudah lama ayah Tang San pergi meninggalkan desa. Dia menitipkan sebuah surat yang berisi bahwa Tang Hao akan pergi dalam waktu sangat lama untuk menyelesaikan misi yang selama ini tertunda. Dia berjanji kalau Tang San sudah berhasil menjadi Master Roh yang terhebat maka mereka akan dipastikan bertemu kembali. Tang San berubah menjadi sangat sedih karena dia merasa sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Karena Xiao Wu nasibnya sama, yaitu menjadi sebatang kara. Dia pun memintanya menjadi adiknya dan berjanji akan selalu melindunginya apapun yang terjadi. Dia juga bertekad menjadi Master Roh terkuat untuk membuktikan kepada ayahnya dan membuatnya bangga. Nah, baru saja kita melihat ulasan dari Donghua Soul Land di beberapa episodenya. Sekian dari saya dan tunggu konten saya berikutnya ya, untuk membahas alur cerita Donghua Soul Land dari season pertama hingga akhir cerita yang belum realis, mengingat Donghua ini masih berlanjut. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya.